Tapi ada satu surah yang beliau sebutkan teman-teman dengan PD-nya, entah mungkin beliau ini memang keselio lidah, ya, beliau menyebutkan ada surah Musa katanya. Surah Musa. Di mana teman-teman di Al-Qur'an ada surah Musa, ya? Sampai hari kiamat kalian bolak-balik ribuan kali nggak bakalan ketemu ada yang namanya surah Musa. Jadi dalam surah Al-Quran yang sebanyak 114 itu tidak ada namanya surah Musa, tidak ada. Namanya kaum Tobolowi ya, pintarnya itu ngaku-ngaku doang gitu kan. Ada surat Nuh, surat Musa, surat Musa, surat Yunus, surat Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanggapi mukimat ini, juga wahabrot ini ya. Ini kebanyakan ini yang orang-orang di mukimat sekarang bagian Wahabi ini sudah mulai muncul di YouTube ini. Dia bilang mukibin. Orang muhibin dibilang mukibin. Ini sampai Habib Lutfi ini berbicara tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, yaitu mengatakan surat Musa. Nah ini pada mukimat wahabrot ini, Allah ya Allah ya Allah ya Fat ya. Mereka itu komentar, tidak ada surat Musa. Nah ini menunjukkan kebodohan mereka. Nah ya, ngaku ulama, ngaku alim, tapi tidak tahu tuh surat Musa kok tidak ada katanya. Surat Musa itu ya surat Qasas. Kalau mau ingin jelas lebih lengkap ya ntar lagi saya jelaskan. Juga berbagai sumber nanti saya tunjukkan dari para ulama. Jadi disebut surat Al-Qasas, disebut juga surat Musa ya. Karena apa? Karena di surat Qasas itu mengkisahkan kisah. Mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Seperti surat An-Naml. Surat An-Naml bisa disebut juga surat Sulaiman. Surat Fatihah disebut juga surat Umul Kitab dan banyak lagi. Surat Qasas ini ada lagi disebut surat To Sin Mim, diambil dari awal huruf yang terputus, surat To Sin Mim. Jadi banyak ulama-ulama itu yang menyebut dari isi daripada Al-Quran itu. Jadi kalau nggak ngerti jangan langsung komentar, saking karena bencinya sama habaib, cari kesalahannya habaib. Ucapan Anda ini menyesatkan umat. Orang bodoh ceramah. Ini kebanyakan mukimat ini. Kitabnya aja karangannya Imat ini. Copy paste dari Google. Bahkan bersumber dari Wahabrot tuh. Ya Her, ana ndak marah. Terserah antum mau ikut mukimat, terserah. Antum mau jadi orang yang taat beragama, alhamdulillah. Antum percaya pada Zuriyatul Rasul, alhamdulillah. Berarti antum insyaallah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ayat ini ya ditonton sampai selesai ya, biar tidak salah paham ya, biar tidak gagal paham. Tonton sampai selesai biar paham bahwasanya surat Qasas ini surat Musa. الاسم الآخر لسورة القصص هو سورة موسى أو سورة موسى وفرعون 1-3. كما يطلق عليها اسم قسم لأنها بدأت بهذه الأحرف، وتسمى أيضا باسم القصص، وتسميتها تأتي من احتوائها على قصة موسى شرطة عليه السلام شرطة وتفاصيلها 1-3. أسماء سورة القصص. سورة القصص وهو اسمها التوقيفي وهو الأبرز والأكثر شيوعا. سورة موسى، ويعود سبب هذه التسمية إلى أن السورة تحتوي على ذكر قصة موسى شرطة عليه السلام شرطة تفصيليا 1-3. سورة موسى وفرعون اسم آخر مشتق من قصص السورة وهو أقل شيوعا. سورة قسم سميت بذلك لبدايتها بالأحرف المقطعة قسم. وجه تسمية القصص: سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على قصة موسى شرطة عليه السلام شرطة، وخاصة تفاصيل روايته للقصص لشعيب شرطة عليه السلام شرطة، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى:
فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, nama lain untuk surat Al-Qasas adalah surah Musa atau surah Musa dan Fir'aun. Disebut juga Ta, Sin, Mim. Karena diawali dengan huruf-huruf ini. Disebut juga Al-Qasas. Dan namanya berasal dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan detail-detailnya, nama-nama surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini adalah nama yang sudah mapan dan merupakan nama yang paling menonjol dan umum. Surah Musa. Nama ini karena surah ini berisi kisah Nabi Musa alaihissalam yang terperinci. Surah Musa dan Fir'aun. Nama lain yang berasal dari kisah-kisah dalam surah ini dan kurang umum. Surat Ta, Sin, Mim. Nama ini berasal dari awal surat yang huruf-hurufnya terputus, yaitu Ta, Sin, Mim. Alasan penamaan surat ini, Al-Qasas, surah ini diberi nama karena di dalamnya terdapat kisah Musa alaihissalam, khususnya detail kisahnya kepada Shu'aib alaihissalam. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ia datang kepadanya dan menceritakan kisah itu, ia berkata, "Jangan khawatir, kamu telah lolos dari kaum yang zalim." Berikut ini sebagian cuplikan-cuplikan dari para ulama mengenai surat Musa. Mari simak sampai selesai. Surat Musa itu bukan tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi surat-surat itu sebenarnya banyak dengan istilah-istilah yang ditanamkan, yang ditorehkan oleh para ulama-ulama kita, oleh ahli-ahli ilmu kita, oleh para agamawan-agamawan kita terdahulu, para mujtahid-mujtahid kita terdahulu. Contoh misalkan sebagaimana surat An-Naml disebut juga surat Sulaiman, dan juga misalkan suratul Fatihah disebut Ummul Kitab, disebut juga surat Al-Wafiyah, disebut juga surat Al-Kafiyah. Dan juga misalkan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Al-Lahab itu ada yang menyebutnya juga Al-Masad. Anda harus baca, literasinya harus lengkap. Anda harus punya waktu banyak untuk belajar agama lagi. Itu yang saya maksud dalam kesempatan ini sebelum berbicara di publik. Sehingga orang awam akhirnya terombang-ambing gitu. Dan surat Musa yang Anda persoalkan di dalam hal ini, coba saya akan buktikan, saya akan berikan satu referensi kepada Anda bahwasanya surat Al-Qasas itu juga disebut sebagai surat Musa. Sebagaimana di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam As-Suyuti disebutkan bahwasanya wa minha suratul Qasas. Dan di antaranya ada namanya surat Al-Qasas. Dan waktu sama surat Musa disebut juga sebagai surat Musa. Kenapa? Li'anna aktsaruha fi qissatihi. Karena sebagian besar di dalam surat Musa itu mengenang atau menorehkan, mencatat, mengurai tentang sebagian besar sifatnya atau kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana juga di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran oleh Imam Az-Zarkashi, di situ disebutkan juga bahwasanya suratul Qasas wa tusamma surat Musa lishtimaliha ala mu'dhami akhbarihi. Karena bagaimana surat Al-Qasas itu disebut dengan surat Musa? Karena ini mencakup sebagian besar apa yang menceritakan tentang Nabi Musa sebagian secara istimal. Dan juga Anda bisa temukan di dalam ahli tafsir yaitu Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yaitu hadhihi surah, surat ini tusamma surat Musa, ini disebutkan dinamakan sebagai surat Musa. Kenapa? Lishtimaliha ala qissatihi, karena ini mencakup terhadap sebagian besar sejarahnya perjalanannya Nabi Musa. Disebutlah surat Musa. Ini Anda harus pahami betul-betul kenapa? Karena ini adalah persoalan yang harus Anda jaga, yaitu literasi dan keilmuan. Jangan keburu berkomentar, jangan keburu menyerang. Meskipun Anda tidak suka kepada Ba'alawi, Anda tidak suka kepada Habaib, Anda merasa iri kepada Habaib, silakan, tidak apa-apa. Itu hak Anda dan itu adalah pertanggungjawaban Anda kepada Tuhan Anda. Saya katakan, apa yang dinyatakan oleh Habib Lutfi tentang adanya surat Musa dalam ayat suci Al-Quran itu benar adanya. Benar. Coba cek ya di kitab Hasyiatus Shawi, ini kitab Hasyiatus Shawi, karya Al-Allamah As-Shawi. Kitab ini nanti akan membongkar kubu-kubu sebelah. Nanti kami akan terangkan ini isinya. Luar biasa ini kitab. Ada halaman 256. Lihat yang punya kitab ini,
pada surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas yaitu surat tentang cerita. Makkiyatun illa innalladzi faradha. Ini kawan-kawan, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani zat kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Suratul Qasasi makkiyatun. Surat Al-Qasas yaitu surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah atau sekitarnya. Kemudian summiyat bidzalika, summiyat diberi nama apa suratul Qasas, bidzalika kelawan mengkono nama suratul Qasas, listimaliha krono mencakupi atau mengandungnya suratul Qasas alal hikayati ing atasi piro-piro hikayah atau piro-piro cerita, wal akhbari lan piro-piro khobar atau kabar al marwiyati kang den riwayataken anillahi saking Allah subhanahu wa ta'ala, li annal qasasa krono satuni lafat al qasas iku masdarun, siwat masdar. Jadi qasas itu masdar bi maknal ikhbari, kelawan arti atau kelawan makna memberitakan. Watu samalan diberi nama opo suratul Qasas aidon halemaleh surat Musa ing surat Musa. Jadi sekian. Semoga penjelasan ana dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.